Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman banyak yang bertanya tentang post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Nah, memang ini salah satu yang paling sering juga dialami oleh beberapa orang yang punya pengalaman buruk ya terkait dengan kehidupannya dan akhirnya menimbulkan suatu bekas. Dan banyak di antara kasus-kasus ini biasanya dikaitkan dengan ketidakmampuan menjadikan dirinya jauh lebih baik lagi setelah peristiwa traumatik itu, atau istilahnya itu terbayang-bayang terus. Nah, sebenarnya tanda dan gejala kalau di klinis yang paling sering kita temukan adalah adanya re-experience atau mengalami kembali kondisi seperti itu. Ya, merasakan pengalaman itu ada kembali dan dialami oleh si pasien. Kemudian juga adanya mimpi buruk, ya, adanya kejadian-kejadian mimpi buruk terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi peristiwa tersebut itu memberikan suasana yang sangat menyeramkan dan mengancam jiwa kita atau integritas diri kita, sehingga akhirnya membuat kita tuh sampai ke bawah mimpi, istilahnya seperti itu. Dan kalau kita melihat dua gejala ini tuh yang paling sering menjadikan kunci kalau kita berbicara tentang gangguan stres pasca trauma atau PTSD atau PTSD itu. Di mana orang tuh harus pernah mengalami dulu, ya, jadi harus pernah mengalami dulu peristiwa yang membuat dia itu kehilangan integritas dirinya atau mengancam nyawanya. Nah, kenapa disebut diduan integritas diri? Karena gini, beberapa di antara kasus-kasus belakangan ini, mungkin sekitar 5-10 tahun belakangan, itu agak berbeda ketika saya pertama kali mengenal istilah PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Kalau dulu, gangguan stres pasca trauma itu lebih dikaitkan dengan suatu peristiwa kecelakaan atau peristiwa di mana orang yang mengalaminya itu hampir kehilangan nyawa. Misalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian mengalami sakit yang berat, yang tiba-tiba misalnya, atau misalnya ada ancaman terhadap dirinya, nyawanya dalam hal ini. Dan kemudian dia selamat, tapi dia masih mengingat peristiwa traumatik tersebut sampai berbulan-bulan berikutnya. Namun kita harus perhatikan ada kondisi tertentu ya yang berkaitan dengan PTSD ini, di mana kondisi ini terjadi sebagai respon dari reaksi kita terhadap peristiwa traumatik. Contohnya, misalnya kita mendapatkan peristiwa tadi ya, misalnya mengancam nyawa kita, misalnya kecelakaan, hampir mati lah istilahnya. Kemudian setelah itu ada timbul ya reaksi stres akut namanya. Jadi kita gelisah ya, kemudian nggak enak gitu, nggak nyaman gitu ya. Itu biasanya berlangsung sebulan, ya 1 bulan. Nah, kemudian baru kalau si pasien atau orang itu tidak bisa melewati kondisinya dengan baik, maka lebih dari 1 bulan tuh kita perlu hati-hati. Apakah ini akan mengarah ke suatu kondisi yang namanya PTSD atau gangguan stres pasca trauma itu. Beberapa literatur memang mengatakan PTSD atau gangguan stres pasca trauma, seperti juga pada pasien gangguan cemas menyeluruh, baru bisa didiagnosis setelah 6 bulan kondisi tersebut ada dan persisten ya, terus-terusan ada, konsisten itu. Namun kalau misalnya masih di bawah 1 bulan, ya kita nggak sebut itu. Antara rentang 1 bulan sampai 6 bulan kita harus melihat apakah arahnya menjadi lebih baik atau tidak nih kalau secara diagnosis klinis. Namun yang perlu saya perhatikan adalah buat teman-teman, kalau lebih dari 1 bulan, teman-teman setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan trauma, ya, karena menimbulkan trauma ini sekarang bukan cuma mengancam nyawa, tapi yang tadi di awal saya bilang juga mengancam integritas diri. Contohnya misalnya ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual, ada tindakan kekerasan, bullying, ya. Nah, yang seperti ini mungkin teman-teman harus perhatikan apakah gejalanya ini, reaksi stresnya itu bisa berlangsung lebih dari 1 bulan. Kalau berlangsung lebih dari 1 bulan, maka Anda harus perhatian. Anda harus benar-benar ya menyadari bahwa jangan-jangan ini akan mengarah kepada suatu kondisi yang namanya gangguan stres pasca trauma.
gejalanya tadi ya, kayak experience ya, kayak orang ngalamin kembali gitu, kayak apa tuh namanya, deja vu gitu ya, kayak mengalami kembali gitu ya peristiwa tersebut, atau jadinya takut atau menghindari ya tempat-tempat yang memicu orang itu jadi timbul ya gejalanya, dan kemudian juga ada mimpi buruk. Kalau ada serangan panik, dok, katanya iya jelas ada serangan panik, timbul reaksi stres yang berlebihan ataupun bahkan sampai hysterical reaction ketika berada pada situasi tersebut atau membayangkannya saja. Nah, pengobatannya bagaimana? Tentunya kalau kita bicara diagnosis, kita bicara tentang pengobatannya lebih lanjut. Pengobatannya itu biasanya ada dua pendekatan, secara farmakologis dengan obat dan secara psikologis dengan non obat atau psikoterapi. Ya, biasanya dengan farmakologis tujuannya adalah untuk menstabilkan kembali sistem saraf pusat kita, terutama di bagian amigdala yang merespon terhadap ancaman luar, untuk lebih stabil, lebih lebih loose, lebih enak, lebih nyaman, ya. Dan ini perlu proses tentunya ya teman-teman ya, nggak bisa langsung seperti itu aja. Jadi biasanya menggunakan obat dan diminum bisa sampai lebih dari 3 sampai 6 bulan. Ya, dan ada campuran antara obat antidepresan dan juga obat anti cemas untuk mencegah reaksi-reaksi respon stresnya. Dan juga harus ada proses habituasi secara psikologis. Ini yang terjadi pada beberapa peristiwa seperti yang dulu yang besar di tsunami ya di tahun 2004, di mana ada orang-orang yang bahkan mendengarkan galon yang blebek gitu aja waktu dia dituang itu udah menimbulkan sensasi traumatik yang sangat luar biasa ya, karena ingat adanya gelombang laut yang luar biasa itu. Dan ini bisa diterapi ya dengan proses habituasi. Habituasi itu sebenarnya bahasa awam di mana kita melihat bahwa orang ini didesensitisasi namanya. Jadi orang itu didekatkan ya, kembali didekatkan kepada peristiwa traumatik tersebut, tentunya dengan persiapan ya, nggak bisa tiba-tiba. Makanya tadi obat jadi penting. Kemudian dari membayangkan, kemudian melihat gambar, sampai berada pada situasi tersebut. Tentunya ini perlu dengan penanganan psikolog yang profesional ya. Jadi orang yang benar-benar mengerti dasarnya. Apakah hipnoterapi bisa? Hipnoterapi juga harus dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dasar psikologi seseorang. Karena kalau tidak memahami dasar psikologi seseorang, dinamika perkembangan kepribadian, dinamika respon psikososial, respon stres dari seseorang, maka hipnoterapi akan bisa berbahaya juga ya buat orang tersebut kalau tidak ditangani dengan orang yang memahami benar-benar. Jadi datanglah ke dokter jiwa kalau teman-teman mengalami PTSD dan gejalanya sangat kuat, apalagi di gejala kecemasannya. Ini adalah gejala yang berkaitan dengan kondisi kecemasan. Payung besarnya memang gangguan cemas. Salah satu sub kategori tipikal gangguan cemas adalah PTSD. Ya, jadi ada OCD, PTSD, ada gangguan cemas menyeluruh, ada gangguan panik, fobia sosial, PTSD salah satunya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang bolak-balik bertanya apa sih PTSD ini atau gangguan stres pasca trauma. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa ya, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan mantra ini bermanfaat buat diri kita jauh lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.